ada 5 hal yang akan datang di akhir zaman sebagai bentuk tanda datangnya hari kiamat. Tanda kiamat tadi, waktu berjalan semakin cepat. Kita lihat hari ini bagaimana rasanya. Ramadan kemarin, Pak, cepat apa lambat rasanya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah berkahi, insya Allah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, kalau dia sudah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, insya Allah husnul khatimah. Rumah tangga kita ya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ini kali pertama kami sampai ke Masjid Raudhatul Ibadah. Mudah-mudahan selalu menjadi taman-taman tempat orang-orang yang mengambil ibadah di sini, insyaallah. Selalu menjadi taman yang betul-betul indah. Kelak nama ini menjadi yang bertanggung jawab, bersaksi di hadapan Allah bahwa bapak-bapak, ibu-ibu pernah bertungkus lumus, kalau bahasa gaulnya, berjihad bersungguh-sungguh ibadah di Masjid Raudhatul Ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi kata Bapak pengurus kita tadi, sekaligus pembukaan kajian rutinnya Pak Ketua ya, kajian rutin di Masjid Raudhatul Ibadah, kemudian ada tahsin, wirid, gotong royong, sekaligus halal bihalal. Di maghrib ini, karena waktunya tak panjang, saya ambil satu cerita dari kebangkitan Islam pada masanya. Bapak Ibu pernah dengar cerita Islam ini bangkit dari masa dinasti Abbasiyah? Pernah dengar Bapak Ibu? Sebelum sampai ke situ, saya mau sampaikan dulu kepada kita semua. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, ada 5 hal yang akan datang di akhir zaman sebagai bentuk tanda datangnya hari kiamat ataupun akhir zaman. 5 tanda datangnya hari kiamat dan sekaligus alamatun li akhir zaman, tanda sebagai akhir zaman. Yang pertama, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Diangkatnya keilmuan yang tersisa kebodohan. Diangkatnya ilmu yang tersisa kebodohan. Yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Kemudian ulama hadis mencoba mentafsirkan maksudnya. Apa yang dimaksud dengan yurfa'ul ilmu, diangkatnya ilmu? Apakah dihilangkannya semua ilmu-ilmu, baik fikih, Al-Quran, hadis, ataupun ilmu-ilmu umum yang lain? Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa biqabdil ulama, dengan mengangkat ulama, mematikan ulama. Apa maksudnya mematikan ulama? Mematikan ulama di sini adalah mematikan orang-orang alim yang soleh. Ada 2. Yang pertama, dihapus ilmu-ilmu agama. Kalau dihapus ilmu-ilmu agama, nampaknya hari ini belum berlaku. Kata para ulama, poin kedua, cara mengangkat ilmu tadi biqabdil ulama, dengan mematikan orang alim. Bagaimana cara mematikan orang alim? Orang-orang yang cerdas, berilmu, yang berakhlak mulia, dimatikan satu persatu. Artinya, kalau orang alim yang soleh ini diangkat, yang tersisa orang alim yang seperti apa? Yang tersisa orang alim yang seperti apa? Kalau diangkat orang alim yang akhlaknya mulia, amalnya bagus, akhlaknya sangat sopan, kalau diangkat orang alim yang beradab, yang tersisa orang alim apa? Orang alim apa, Pak? Orang alim yang meleset, kata beliau tadi. Itu halus betul, Pak, kalau meleset tuh. Meleset tuh bahasa halus.
Nabi mengatakan bukan begitu, kata Nabi. Lebih parah lagi, du'atun ila abwabi jahannam, kata Nabi. Ulama, para dai, orang alim yang mengantar kepada neraka jahannam, kata Nabi. Itu yang ngomong Nabi, bukan saya, Pak. Bahkan Nabi bilang ada yang paling dikhawatirkan Nabi daripada Dajjal, akhwafa minad Dajjal. Yang paling aku khawatirkan daripada Dajjal, kata Nabi, di akhir zaman tuh ulama su, orang alim akhlak perangainya buruk, gitu deh. Biqabdil ulama, dengan mematikan para alim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahasa ini sebenarnya sederhana. Kalau kita rujuk kepada pemahaman Umar bin Al-Khattab dalam perkataannya, hadis Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum a'immatul mudillin. Yang aku khawatirkan kelak daripada kalian, kata Umar bin Khattab, kata Nabi kepada Umar bin Khattab, adalah a'immatul mudillin, para alim, para ulama yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, imam-imam yang menyesatkan, kata Nabi. A'immatul mudillin. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Dikatakan oleh, dikecilkan itu ya. Dikatakan, kata Umar bin Khattab dalam hadis yang lain, akan muncul satu masa yang paling dikhawatirkan oleh Nabi di akhir itu, kata Nabi, munafiqun alimul lisan. Ditanya oleh sahabat, kaifa yakunul munafiq aliman? Bagaimana orang munafik bisa jadi alim? Dijawab sama Umar bin Khattab, munafiqul qalbi alimul lisan. Hatinya munafik, lisannya alim. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak, kata Allah dalam Al-Quran, Allah kata banyak orang ngomongnya pintar, cerdas, berpredikat, bergelar, berdoktor, bermaster, bersarjana, tapi menyesatkan orang, kata dia. Oh Bapak Ibu pernah dengar kasus ini? Ini saya cerita ya Bapak Ibu ya. Saya tak katakan itu pada kasus yang berlebihan, tapi ini kenyataan dan fakta. Beberapa waktu yang lalu Indonesia ini digegerkan. Ada orang yang bergelar profesor, dia kata tinggalkan zakat kalau pengen maju, katanya. Pak, ini Pak, gaya berpikir cerdas bergelar tapi begini. Ini yang kita maksud. Di sisi yang lain, ada seorang perempuan hafal Al-Quran, mengaku hafal Quran. Apa dia kata? Al-Quran itu tak sesuai dengan zaman, tinggalkan. Itu muslim Pak, muslim, hafal Al-Quran, bergelar Pak. Allah kata wa minan nas may yu'jibuka. Hari ini Pak, setiap orang berbicara Pak, setiap orang berbicara seolah-olah mereka pakar di bidangnya, seolah-olah. Tapi isyaratun an jahlihi, mereka menampakkan isyarat kebodohan mereka. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Ketika sesuatu diberikan kepada yang bukan haknya, orang ahli teknologi berbicara agama, orang agama berbicara kedokteran, akuntansi berbicara yang lain, maka kata Nabi fantazir as-sa'ah, tinggal tunggu kehancurannya, kata. Jadi salah satu asbab. Nah sekarang kita bicara Pak, sebelum kita berbicara tentang kemajuan, kita bicara kemunduran Pak. Mengapa sekarang ini Islam itu seolah-olah mengalami kemunduran? Karena posisinya sama Pak. Mengapa satu negara hari ini mengalami kemunduran yang pesat? Karena orang yang ahli kedokteran berbicara agama, orang ahli agama berbicara tentang kedokteran, orang teknologi jadi menteri agama, orang menteri agama, orang yang ngerti agama jadi biro SDM. Nggak nyambung Pak. Mengapa mereka bisa duduk di situ? Aku punya kawan Ustaz, karena kedekatan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak enggak orang duduk di tempat posisi-posisi tertentu karena kedekatan? Pertanyaan enggak? Dan bukan ahlinya, bukan ahlinya Pak. Pertanyaan muncul lagi, mungkin enggak tanda kehancuran itu bisa datang? Sangat mungkin sekali. Ilmu, artinya apa? Ilmu.
Maka kata Nabi, yurfa'ul ilmu, diangkat tuh ilmunya. Maksudnya apa kata para ulama? Ada makna yang ketiga, ada ketidaksesuaian peletakan ilmu-ilmu tersebut. Orang yang ahli di ilmu A, misalnya, ini kalau kita lihat sekarang ini Pak, kita lihat sekarang ini di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi di mana-mana. Dulu pernah terjadi di Indonesia, yang jadi menteri agama justru bukan lulusan dari agama, yang jadi menteri olahraga justru nggak ngerti olahraga. Coba bayangkan, jadi mengurus sesuatu yang dia tak paham. Itu pernah terjadi pada masanya Pak. Dan ini yang dikhawatirkan Pak, hari ini tuh yang dikhawatirkan itu kepala dinas kehutanan, alumni kedokteran. Kan kacau Pak, alumni kedokteran, dinas perikanan, alumni teknik sipil. Kapan nyambungnya Pak? Sementara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sesuai pada posisinya, karena tidak punya kedekatan, tidak cukup duit untuk bayar jabatan, apa yang terjadi? Ya mereka tetap duduk di tempat posisi mereka, hanya karena hal-hal demikian. Pertanyaannya, perkataan ini betul apa salah? Jangan malu, jangan takut Pak, betul apa salah? Yang mengatakan betul hati-hati Pak, bisa jadi. Ada kemungkinan, ada. Begitulah hilangnya ilmu itu Pak. Manusia tidak lagi menghargai ilmu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul tidak manusia sekarang menghargai ilmu atau tidak? Tidak Pak. Apa yang mereka hargai? Ini Pak, berapa banyak ilmu hari ini. Hei simbah Google, hei simbah AI, Tuhan yang baru bagi manusia generasi sekarang, namanya AI, yang bisa Bapak Ibu temukan di HP, di tab, di iPad, di laptop, dan di setiap tempat. Cukup mereka katakan, AI tolong tunjukkan hukum poligami, keluar sendiri pakai suara, nggak perlu kita ketik Pak, dapat di situ semua ada. Bisa ndak AI itu mengaji? Bisa. AI, aku capek mengaji, tolong kau gantikan aku mengaji. Bisa? Bisa. Kita coba kalau Bapak Ibu tidak percaya. Mau kita coba? Tidak usahlah Bapak Ibu, habis waktu kita nanti. Bayangkan Pak, kurang cerdas apa sekarang? Di Jepang itu, ibu-ibu tidak perlu capek sekarang, tidak perlu cuci, ada mesin cuci. Sekarang nggak pakai mesin cuci, robot yang cucikan. Ada robot yang masakkan, ada robot yang cucikan. Itu istrinya ngapain? Nggak ngapa-ngapain Pak. Mirip persis mereka buat. Bonekanya seperti manusia. Coba bayangkan. Perkembangan dan pertumbuhan teknologi. Pertanyaannya, apa yang hilang? Ilmu yang hakiki hilang dari kita. Imam Al-Ghazali dalam perang salib, ini sejarah Pak. Bapak Ibu pernah dengar perang salib atau belum? Ibu-ibu pernah dengar perang salib? Bu, assalamualaikum. Pernah dengar perang salib? Belum? Bapak-bapak pernah dengar perang salib? Siapa pemimpin utama dalam perang salib? Assalamualaikum Pak. Ini Kak, inilah masalah kita sekarang Pak. Bapak Ibu pernah dengar perang Qadisiyah, Zatus Salasil? Nggak usah kami yang tahu, Badar, Uhud, Badar, Uhud, Badar, itu aja kami tahu. Bapak Ibu, ada namanya perang, nama perangnya itu adalah perang salib. Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani membangun satu peradaban karena dia tahu umat muslim dalam tekanan 50 tahun lamanya ditekan oleh tentara-tentara salib, orang-orang Nasrani. Kita tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat. Tapi kata Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Ghazali, kita perlu melahirkan generasi yang takut, generasi yang kuat, yang berani. Siapa dia? Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Pertanyaannya, apakah Salahuddin Al-Ayyubi tiba-tiba lahir jadi pangeran, lahir jadi panglima, lahir jadi orang cerdas? Tidak.
Salahuddin Al-Ayyubi lahir dari seorang ibu rahim seorang wanita, sama seperti kita. Bedanya satu aja, ibunya mendekatkan dia dengan agama, satu. Yang kedua, ibunya mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga, diajarkan. Yang ketiga diajarkan bagaimana berperang, strategi berperang. Karena pada saat itu umat muslim dalam tekanan 50 tahun. Di masa siapa? Zangki. Bapak Ibu tahu siapa Zangki? Yang tahu boleh pulang duluan. Bapak-bapak sebelah kiri ada yang tahu Zangki, Pak? Kami tahunya Sangkis, Ustaz. Bapak-bapak sebelah kanan tahu Zangki? Zangki bapaknya Nuruddin Zangki. Nah, sekarang siapa pula Nuruddin Zangki itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya siapa itu Nuruddin Zangki? Inilah penyakit kita, Pak. Yang kita idolakan tuh Sule, Andre. Bapak Ibu, siapa yang kenal dengan Jeffrey Nicole? Oh, kenal, Pak. Apa kenal, Pak? Oh, enggak kenal, alhamdulillah. Ibu-ibu, siapa artis laki-laki yang paling ganteng? Reza Rahardian. Bapak Ibu, ibu-ibu kenal nggak? Kok kenal, Pak? Kok Nuruddin Zangki enggak tahu? Wah, kacau, Pak. Begitulah kondisi kita sekarang. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita ini mengalami kemunduran? Yang kita puji, yang kita jadikan idola, manusia-manusia yang dekat dengan neraka. Ustaz, itu keras betul. Memang, Pak. Memang. Kecuali mereka taubat kepada Allah dan masuk ke dalam surga. Allah terima taubatnya, Allah masukkan ke dalam surga. Wajib, boleh, tak ada masalah. Tapi yang kita idolakan hari ini manusia-manusia yang dekat dengan neraka. Siapa contohnya? Para artis, Pak. Artis-artis tidak pakai kerudung kita idolakan, Pak. Coba kalau datang, mohon maaf Pak, Cristiano Ronaldo kalau datang ke sini, bapak-bapak minta tanda tangan nggak tuh? Jujur aja, Pak, tidak usah bohong. Jangankan tanda tangan, Ustaz, foto bareng pun kami siap. Benar kan? Tapi kita tidak tahu siapa Nuruddin Zangki. Tapi kita nggak tahu siapa Muhammad Al-Fatih. Kita tidak tahu siapa itu Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Begitulah lemahnya kita dan dilemahkan oleh mereka. Siapa mereka? Orientalis, liberalisme, sekularisme, pluralisme, Yahudi. Begitu Yahudi. Begitulah cara mereka menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Dijauhkan dari siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, khusus buat bapak-bapak, kita kasih hadiah, Pak. Tidak usah takut, kita kasih hadiah. Sebutkan 10 sahabat Nabi saja. 10 saja. Tidak usah banyak-banyak, Pak. 10 aja. Sahabat Nabi itu ada 600 lebih. 10 aja cukup. Kalau 60 terlalu banyak kan? Sekarang 10 aja. Kalau tak bisa 10, kita kurangi 5 selain daripada Khulafaur Rasyidin. Sebutin, Pak, 5 saja selain daripada Khulafaur Rasyidin. Begitulah kita hari ini, Pak, tak kenal dengan sahabat Nabi. Saya kasih satu pertanyaan, satu aja. Pada tanggal berapa, tahun berapa Abu Sufyan masuk Islam? Selesai, Pak, itu aja. Kalau bisa jawab kita kasih hadiah deh. Ibu-ibu boleh. Kalau ibu-ibu perempuan, tanggal berapa, tahun berapa Hindun masuk Islam? Nah, kalau bisa jawab kita kasih hadiah. Tahun berapa ibu-ibu? Tahunnya aja, nggak usah tanggal lah. Tahun. Bapak-bapak, Abu Sufyan tahun berapa masuk Islam? Coba, Pak, bayangkan, Pak, kita dikaburkan dengan sejarah Islam dari dulu. 1924 Turki Utsmani habis, dikhianati oleh umat muslim. Pengkhianatnya siapa? Umat muslim. Siapa dia? Kalau kita sebutkan makin tenar nih namanya. Syarif Hussein. Pernah dengar nama Syarif Hussein, Pak? Yang dulu pernah memimpin menjadi gubernur Hijaz, Mekah, Madinah. Punya ambisi ingin menguasai Hijaz, berkhianat kepada Turki Utsmani, habis. Sekarang kita lihat, Pak, sebab kemunduran dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Andalusia, kemudian dinasti Turki Utsmani, itu sama, asbabnya sama, Pak.
du'ful iman, du'ful ilmi, lemahnya ilmu, lemahnya iman. Dan yang ketiga, fanatisme. Saya ulangi Pak, sebab kemunduran umat muslim hari ini sama dengan dulu. Du'ful iman, lemahnya iman. Du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Yang ketiga, fanatisme golongan. Kita rujuk kepada pemahaman kita yang pertama tentang ilmu, du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Imam Al-Ghazali bilang begini, melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi penuh perjuangan Pak. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Membangun dinasti Ayyubiyah namanya. Dinasti Ayyubiyah dibangun untuk menguatkan ruh Islam dalam tubuh orang-orang muslim ketika itu yang sudah berafiliasi kepada mazhab-mazhab tertentu, yang sudah lemah dengan dunia, yang sudah mereka jauh daripada nilai-nilai agama. Oleh Nuruddin Zangki, paman daripada Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, dibangunlah madrasah-madrasah. Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya dibangunlah keilmuan di sisi para orang-orang muslim ketika itu. Itu pada masa Nuruddin Zangki, Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib. Bapak Ibu tahu berapa tahun kita ditekan pada saat itu? 50 tahun lamanya umat muslim ditekan, dalam tekanan. Apa yang dilakukan? Disatukan oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi dalam ruh-ruhnya itu. Sehingga yang terjadi apa Pak? Bersatulah dalam kelompok-kelompok. Meskipun ketika itu ada kelompok-kelompok tertentu, ada Syiah, ada yang kemudian Jabariyah, ada Qadariyah, ada Khawarij, ada kemudian Islam yang lain, bersatu, disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dibuatkan, dihidupkan halaqah-halaqah kajian keislaman agar orang-orang muslim ruhnya nampak. Dibuatlah metode kajian yang ketika itu yang diangkat tentang jihad, mati dalam keadaan mulia, mati syahid jihad. Sekarang saya tanya, di Indonesia, di mana Bapak Ibu temukan ada kajian tentang jihad? Di mana? Bapak Ibu boleh cek kajian itu hanya ada di Jamaah Tabligh. Muhammadiyah nggak ada. Jihadnya Muhammadiyah jihad modern, berjihad melalui ilmu, berjihad melalui, mohon maaf, perkembangan teknologi, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan, mohon maaf, AC. Ada AC Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada Gojek Muhammadiyah, banyak Muhammadiyah punya. Berjuang, Nahdlatul Ulama berjuang, jihad Pak. Tapi jihadnya bukan jihad fisik, tapi mereka berdakwah dari cara-cara yang berbeda. Tapi bagaimana dengan teman-teman jamaah tabligh yang masuk satu rumah ke rumah yang lain, yang ketok pintu, yuk kita sholat berjamaah Pak? Ada yang berani di antara kita Pak yang datang ke rumah saudara kita sebelah kanan dan kiri? Ada yang pernah tahu bahwa sholat saudara kita samping rumah belum pernah ke masjid? Yang pernah tahu siapa? Jamaah tabligh Pak. Kenapa? Mereka tidak punya rasa malu untuk datang ke rumah orang. Kita, jangankan Bapak Ibu, kami yang bicara pun hanya begitu Pak. Para asatid itu, mohon maaf, mereka hanya berdakwah melalui majelis, meja, podium. Tapi kalau disuruh untuk datang ke rumah orang, kamu aja dulu. Begitu dia Pak. Sama. Artinya apa? Kita lemah di situ Pak. Lemah kita di situ. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi? Datang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu generasi-generasi yang lain, dari satu mazhab ke mazhab yang lain, disatukan Pak. Dibangun madrasah-madrasah. Hari ini Pak, sangat nampak sekali cara orang Yahudi menghancurkan kita, jauhkan kurikulum kita. Nah sekarang perhatikan kurikulum sekolah nih. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang guru, saya tanya dengan jujur, Bapak jawab harus dengan jujur. Sekarang kalau anak-anak sekolah tidak belajar, tidak masuk sekolah, wajib lulus apa tidak lulus? Wajib apa tidak? Boleh nggak lulus? Itu mencetak kader apa kita Pak? Itu namanya mental feodal. Kurikulum yang dibangun menciptakan, mohon maaf, mental feodal. Tapi kan kita diam aja. Yang penting kami ngajar Ustaz, dapat gaji kami balik, selesai Pak.
Pernah nggak kita berpikir, sama-sama kita berpikir, kalau saya berpikir sendiri, ya nggak ada apa-apanya Pak. Tapi kalau Bapak Ibu semua berpikir, membangun generasi itu melalui masjid, pokoknya kita pindahkan sekolah itu ke sini. Biarlah mereka sekolah formal di sana. Tapi setiap orang tua di antara kita, anakku wajib kau sekolah belajar di masjid. Ada gurunya di sini. Tidak bisa intervensi pemerintah Pak. Bapak Ibu bangun swasta di sini, bangun program pendidikan agama di sini. Ada yang berani intervensi? Tidak ada, kecuali apa, pengurus masjid. Bisa dipahami Pak? Tapi sekarang begitu, harus Pak. Karena anak kita hari ini tidak belajar pun dia wajib lulus. Wajib. Di universitas, akreditasi universitas wajib dijaga. Masalah anak bermoral, anak mengerti, berilmu atau tidak, no comment. Yang penting mau masuk kuliah dia atau tidak masuk kuliah, nilai akhirnya paling rendah wajib B. Wajib B. Sekarang saya tanya, itu kurikulum apa? Kurikulum pembodohan. Kita mencetak mental-mental. Begitulah kata Nabi, kebodohan tuh hilang. Ilmu tuh hilang. Sehingga kita lahir generasi, mohon maaf, kita butuh generasi instan. Apa kata anak zaman sekarang? Kami tidak butuh ilmu dengan membaca, cukup dengan ini ada semua di sini. Apa namanya? AI, Artificial Intelligence. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu tanya anak-anak kelas 6 SD, coba tanyakan sama mereka pertanyaan-pertanyaan sederhana saja tentang sejarah. Tidak usah sejarah lagi Pak Ustaz. Tentang apa pelajaran di SD itu Bang? Abang nggak pernah SD ya, lupa saya. Jadi jangankan anak-anak sekolah umum Pak, pesantren pun begitu. Pesantren pun begitu. Bapak Ibu tahu apa fenomena hari ini? Mayoritas pesantren di Indonesia ini mengalami kemunduran santri dan siswa. Pertanyaannya mengapa? Apa alasannya? Ada salah satu pesantren Pak di Sumatera Utara, terkenal paling besar, yang biasanya mendaftar itu sampai 3.000, 4.000, yang dipilih cuma 1.000, yang 3.000 nya nggak tahu kemana. Tapi tahun ini Bapak Ibu tahu berapa? 750 yang mendaftar, wajib diterima semua. Bayangkan berapa jauh merosotnya Pak. Ada salah satu pondok pesantren terbesar juga di Jawa Timur, termasuk terbesar di Jawa Timur. Itu Pak, tiap tahun biasanya yang daftar itu 2.000 sampai 3.000, yang dipilih cuma 1.000 orang. Tahun ini yang daftar cuma sampai 500. Itu pesantren terbaik Pak, salah satu pesantren terbesar Pak. Pertanyaan kita muncul, apakah bagaimana dengan sekolah-sekolah yang swasta yang lain? Sama Pak. Ada salah satu sekolah di Pekanbaru, sekolah negeri tutup, tidak ada yang mendaftar. Sekolah negeri di Pekanbaru, nggak ada yang daftar. Pertanyaannya kita tanya, mengapa? Setelah ditelusuri, kemarin malam saya ketemu dengan salah seorang anak SMP kelas 2. Apa kata dia? Lebih enak kerja Ustadz, dapat duit ya, daripada sekolah. Akhirnya dia nggak mau sekolah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh adiknya? Aku ngikut abang saja, malas sekolah, capek, kata dia. Akhirnya Pak, tidak sekolah Pak. Pertanyaannya, siapa yang salah? Orang tua kalau tidak punya perhatian yang khusus terhadap hal begini, hadis Nabi sudah terbukti Pak. Kita nggak pernah takut. Apakah kita nggak takut dengan begitu? Saya kasih tahu Pak, di Eropa itu, di Barat itu, Bapak Ibu kalau ketemu orang, terkhusus orang-orang yang mohon maaf masih muda itu, kemana-mana mereka baca buku Pak. Mereka baca buku. Dulu di Yogyakarta itu disebut sebagai simbol kota pelajar. Di mana kita duduk di kampus itu, kita akan lihat mahasiswa baca buku Pak. Baca buku. Kalau sekarang, kalau Jogja saja kurang, bagaimana tempat yang lain Pak? Kalau Jogja saja sudah mulai hilang, bagaimana dengan yang lain? Hari ini Pak, saya pernah ngajar di universitas. Saya bilang begini, mahasiswa kalian wajib beli buku 1. Apa jawaban mahasiswa? Pak, ada nggak PDF-nya? Coba minta PDF Pak. Ketika PDF-nya kita kasih, Pak, ini sudah nih PDF-nya saya kasih Pak. Apa kata mahasiswanya? Ini dibaca semua atau per bab saja? Ingat ya kalimatnya Pak, dibaca semua atau per bab saja? Saya bilang, ini dibaca per judul masing-masing yang presentasi.
Dijawab lagi, semuanya kami baca Pak, atau setengah saja? Nggak usah baca, saya bilang gitu. Capek Pak ngomongnya. Akhirnya Pak, beli buku ndak mau, baca buku ndak mau, tapi baca status orang kenceng Pak. Penyakit manusia sekarang. Wajar ndak kalau ilmu itu hilang dari generasi kita Pak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa peran Bapak Ibu terhadap hal demikian? Bukan peran Bapak Ibu saja, peran kita semua Pak. Kalau Bapak Ibu tidak kasihan dengan generasi ini, itu terletak pada buku-buku yang lain. Sekarang kita rujuk kepada agama. Seberapa banyak anak-anak kita yang baca Al-Quran dan mengerti isi Al-Quran? Gus Bahak bilang begini Pak, orang muslim itu kalau tidak paham isi Al-Quran itu sebenarnya salah, kelewatan. Orang kafir, Al-Quran ini Pak, saya tanya ke Bapak Ibu, Al-Quran ini turun untuk siapa? Untuk orang muslim atau orang kafir? Orang kafir apa muslim? Kafir Pak, karena ketika itu tidak ada muslim Pak. Al-Quran ini turun untuk orang kafir. Siapa kafirnya? Kafir Quraisy. Maka kata Gus Bahak, kalau orang muslim gak mengerti Al-Quran, itu kelewatan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa paham Al-Quran? Kita cuma baca Pak. Itu pun alhamdulillah selembar setahun. Selembar setahun Pak. Oh Ustaz berlebihan. Memang itu bahasa majas personifikasi kayaknya. Kalau tidak hiperbola yang berlebihan gitu. Pertanyaan kita kembalikan, ibu-ibu, setelah Ramadan ini ada enggak ibu-ibu yang sudah khatam Al-Quran sebelum sampai 1 bulan ini? Jangan tuh terlalu jauh Ustaz. Ada enggak yang baca dalam sehari ini, 1 hari dia baca 3 kali? Jujur ibu-ibu, ada enggak yang hari ini sudah baca Quran lebih dari 3 kali? Ada Bu? Yang baca Quran lebih dari 3 kali. Kenapa saya tunjuknya kepada ibu-ibu yang lebih memungkinkan baca Pak daripada bapak-bapak? Sekarang bapak-bapak, ada enggak di antara kita yang peduli dengan Al-Quran? Apa kata Gus Bahak? Begitulah umat akhir zaman dengan Al-Quran Pak. Jadi kita nih Pak, hari ini hilang ilmu itu bukan karena apa? Karena memang kita tidak peduli dengan ilmu. Kita acuh dengan keadaan. Kita no comment dengan keadaan kita Pak. Kita lihat anak-anak kita sekarang, kita biarkan Pak, kita bebaskan, silahkan, terserah. Lo mau jadi apa, monggo silahkan. Begitulah ilmu itu hilang Pak dari kita hari ini. Maka yang tersisa apa? Kebodohan. Pertanyaannya adalah, nanti yang lahir itu ustadz-ustadz seperti apa? Dai-dai seperti apa? Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, dai Google namanya. Dai apa Pak? Dai Google. Malas baca, buka Google. Akhirnya yang lahir apa? Anak-anak yang tidak pernah merekam apapun dalam otaknya. Mereka hanya membutuhkan ini sebagai satu kebutuhan yang sangat fatal. Jika ini tidak ada, mereka stres. Bisa dipahami Pak? Begitulah ketergantungan hari ini dengan yang disebut dengan gadget. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kata Allah, engkau aku cerdaskan. Itu kalau kita bertakwa dengan Allah. Tapi bukti hari ini itu yang terjadi. Itu yang pertama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kira-kira setelah saya sampaikan ini, makin takut atau makin bahagia kita? Makin bahagia atau makin takut Pak? Dengan generasi selanjutnya makin takut atau makin bahagia kita? Alhamdulillah Ustaz, anakku tidak seperti itu. Alhamdulillah. Tapi anak orang lain aku pun tak tahu Ustaz. Bisa dipahami Pak ya? Begitu keadaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi yang kedua, waktu berjalan semakin cepat. Tanda kiamat tadi, waktu berjalan semakin cepat. Kita lihat hari ini bagaimana rasanya. Ramadan kemarin Pak, cepat apa lambat rasanya? Ini perasaan tanpa ilmu, pakai perasaan dulu. Kok rasanya cepet banget Pak? Sudah baru mulai puasa, tiba-tiba sudah sampai pertengahan Ramadan. Baru pertengahan Ramadan, tiba-tiba sudah sampai dengan akhir Ramadan. Kata Nabi, waktu akan semakin cepat terasa. Pertanyaannya Pak, mengapa waktu semakin cepat terasa? Manusia sedang disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dunia. Hari ini Bapak Ibu butuh makan, perlu ke pasar?
Perlu ke pasar, cukup pesan GoFood, datang. Masak mahal Ustaz, beli ke pasar, bawa ke rumah, cuci ikannya, habis waktu 2 jam lebih untuk masak tok Ustaz gitu. Pesan GoFood, datang 5 menit Ustaz, selesai gitu. Duit keluar tidak banyak ketika kita ke pasar, cepat Pak. Selain daripada waktu, yataqarrabuz zaman wa yataqarrabul aswaq, pasar semakin cepat. Hari ini apapun bisa kita beli melalui aplikasi-aplikasi teknologi. Jangankan beli Pak, minjam duit aja bisa. Jangankan minjam duit, mesen prostitusi online aja bisa. Sekarang ini kekacauannya makin banyak, makin besar, makin besar. Nah sekarang kita lihat Pak, ini poin pentingnya Pak. Dari sekian banyak kerusakan itu peradaban itu mundur atau maju? Mundur atau maju? Mundur Pak, mundur. Pertanyaannya apa sebab kemunduran? Du'ful iman. Yang pertama, ilman kita lemah Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Nuruddin Zanki juga sama. Dr. Al-Kilani dalam kitabnya juga sama mengatakan. Kata Dr. Al-Kilani, umat muslim hari ini itu imannya lemah Pak. Iman lemah. Lebih cinta terhadap dunia daripada imannya sendiri. Bapak Ibu tahu ceritanya, ketika perang yang terjadi di perang salib itu terjadi, berapa banyak orang-orang 70.000 yang mati Pak di Palestina itu, di depan Masjidil Aqsa itu 70.000 manusia mati Pak. Seketika datang utusan dari Syria, Syam itu kepada dinasti Yarmuk, yang ketika itu khalifahnya Muhammad. Apa kata utusan tadi? Wahai khalifah, di sana sekarang sedang terjadi perperangan, 70.000 umat muslim mati, darah yang ada di situ sampai setinggi lutut kuda perang. Itu jiwanya umat muslim Pak. Bapak Ibu tahu jawaban yang dikeluarkan oleh Khalifah Muhammad ketika itu dari dinasti Yarmuk? Apa jawabannya? Lebih penting mencari merpatiku yang hilang sudah 3 hari tidak kembali ketimbang itu. Saat itu iman hancur Pak. Apa bedanya dengan hari ini? Maka ketika ada orang bertanya mengapa Allah tidak memberikan pertolongan kepada Palestina, jawabannya sederhana, kemana imanmu? Bukan Allah tak mau bantu Pak, tapi kemana iman orang-orang beriman yang mengaku beriman itu? Kita semua yang mengaku beriman, mana iman kita? Hampir semua di antara kita takut untuk jihad, hampir. Bahkan uniknya lagi, kita hari ini takut kehilangan bukan jihad, pekerjaan. Kita takut miskin, kita takut mati. Itu Nabi yang bilang, bukan saya Pak. Al-wahan, wahan itu hubbud dunia, cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, benci akan kematian. Setiap orang di antara kita sekarang begitu. Uniknya lagi Pak, dengan kekuasaan itu manusia hari ini cari tuyul, cari dukun untuk mengamankan posisi kepala dinasnya Pak. Pokoknya kalau aku digeser, aku akan santet dia. Itu kejadian Pak. Ada salah satu daerah, itu mohon maaf Pak, dia datang ke dukun, pokoknya Mbah kalau ada orang yang mengambil posisi aku, pokoknya bunuh melalui santet Pak. Cuma demi kepala dinas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa di antara mereka yang duduk itu yang ketika disuruh korupsi berani nantang? Tidak ada Pak, mereka takut dimutasi. Kan begitu jawabannya. Itu yang disebut dengan du'ful iman. Jangan tersinggung Bapak Ibu, jangan tersinggung. Kita sama-sama merubah. Kalau kami pribadi tak sanggup merubah Pak, karena kita berdiri sendiri. Begitulah lemahnya umat muslim sekarang. Kita ini lemah, kenapa? Karena kita ini sudah memikirkan diri kita masing-masing. Itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menyatukan orang sekian banyak. Apa yang terjadi Pak? Ketika Salahuddin berhasil menyatukan hati-hati orang beriman ketika itu, tentara salib yang paling ditakuti pada saat itu seketika habis Pak, oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di bumi hanguskan. Selesai Pak. Persia yang terkenal dengan gagah dan berkuasanya oleh Khalid bin Walid dalam perang Zatus Salasil ditaklukkan. Persia itu Iran sekarang. Iman Pak, iman. Yang kedua, du'ful ilmi, lemah ilmu yang tadi sudah kita sampaikan. Yang ketiga, fanatisme kelompok.
Gus Bahak bilang begini, jangan kita fanatik karena kebodohan. Kita fanatik terhadap kelompok, sekalipun kelompok itu melakukan kesalahan, kita tetap fanatik terhadap kelompok tersebut. Itu oleh Gus Bahak disebut dengan jahil, Pak, bodoh. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah boleh kita fanatik terhadap golongan dengan ilmu, Pak, dengan ilmu. Kita ambil contoh. Menurut Bapak Ibu, Muhammadiyah itu benar seutuhnya? Mungkin tidak Muhammadiyah itu benar seutuhnya atau tidak ada salahnya sama sekali? Apakah Muhammadiyah ini sama kayak Tuhan? Tidak, Pak. Pasti ada salah. Pasti, Pak. NU, apakah betul secara utuh? Tidak ada salahnya. Tidak mungkin, Pak. Perti dan lain sebagainya, Persis sama, Pak. Semuanya pasti punya salah. Tidak mungkin mereka perfect, itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Pasti semuanya punya salah. Artinya apa? Ketika kesalahan itu ditopang dengan iman, dia pasti akan mengakui kesalahan tersebut dan mau menerima kebenaran yang datang dari berbagai macam arah. Itu ilmu. Maka Bapak Ibu, fanatik terhadap golongan itu menjadi masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, kesimpulan sebelum kita tutup, kesimpulannya Bapak Ibu, Islam ini pada masa dinasti Abbasiyah itu melahirkan para alim-alim soleh, cendekiawan muslim, melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Pertanyaannya adalah, apakah mereka lahir dengan kecerdasan mereka dulu atau dengan iman dulu? Jawaban pertama dikemukakan oleh Dr. Al-Kilani, begitu juga Imam Al-Ghazali. Iman dulu, Pak. Cerdas dulu, cerdaskan dulu imanmu. Imanmu cerdaskan dulu. Setelah cerdas iman, baru cerdas ini, Pak. Maka lahirlah generasi-generasi ketika itu, Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Al-Jabar, Ibnul Hayyan, Al-Mughni, Ibnu Batutah, dan lain sebagainya. Ilmuwan muslim semua. Pada masa Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani, ketika itu Andalusia, lahir orang-orang cerdas semua, ulama-ulama cerdas, ilmuwan-ilmuwan muslim. Pertanyaannya, ketika itu lahirnya di mana? Renaissance, dua tempat, Pak. Kebangkitan Islam itu tidak bisa lepas dari dua tempat ini. Irak, Iran. Saya ulangi, Pak. Iran. Namanya Renaissance namanya. Kebangkitan Islam. Oleh orang orientalis bilang the golden age of Islam, masa kejayaan Islam. Semua ilmuwan-ilmuwan muslim, apa yang mereka pelajari diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, Persia, dan lain sebagainya. Dibawa ke negara mereka, Pak. Oleh orientalis barat ketika itu disebut dengan dark age, masa kegelapan. Yang kedua, kita perlu membangkitkan keilmuan hari ini, Pak. Bagaimana caranya hidupkan, Pak? Ini kebetulan masjid Bapak Ibu sudah mau buka perdana kajian tentang kajian-kajian. Saya menyarankan, Pak, yang pertama, kalau bisa kajian-kajian seperti itu, halaqah-halaqah seperti itu, disediakan meja plastik, Pak. Kasih buku-buku tulis, biar ada yang direkam dalam tulisan. Yang kedua, kalau bisa pakai rekaman, Pak. Biar nanti kalau lupa bisa mengulang melihat daripada rekaman. Karena sudah zamannya begitu, Pak, untuk kita pelajari bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu, bersatulah, berlapang dadalah. Udah capek kita berantem, udah capek kita berkelahi. Buka mata kita demi peradaban Islam. Tolong kita semua, kita mulai dari yang paling kecil. Tidak usah kita saling mencaci, memaki saudara-saudara seiman. Satu hadis sebelum saya tutup, sibabul muslim fusuk,
mencaci maki umat muslim itu kefasikan, membunuh umat muslim kekafiran atau kekufuran. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah keimanan, mudah-mudahan menambah kekuatan kita dalam jalur ukhuwah, dan menyadarkan kita akan keadaan yang hari ini terjadi. Insyaallah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.